Ada habisnya, selama masyarakat lebih sering buang sembarangan, sampah akan tetap jadi cerita. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Badan Pusat Statistik menyebut sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang. Halo, aku Amalia dari Ilmu Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 2308010156. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana pencegahan sampah plastik yang ada di masyarakat saat ini. Selamat menyaksikan. Selain handphone di tangan, ada satu hal yang sulit lepas di keseharian kita, yang biasa membungkus gorengan, sedotan, dan menjadi bagian benda lain di sekitar kita, yaitu benda ringan plastik yang kuat dan praktis, sehingga disukai banyak orang. Tapi masalahnya terus datang karena kita sekarang tidak tahu pasti ada di sungai, bahkan menjadi benua di lautan. Sekarang mungkin kita akan takut membayangkan betapa banyak plastik di dunia dan betapa berbahayanya, karena sulit menghitung jumlah sebenarnya. Bayangkan saja kalau setiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang dihasilkan dan 8 juta ton sampah yang dibuang ke laut. Ibarat membuang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangkan plastik membutuhkan waktu ratusan bahkan selamanya untuk bisa terurai dengan sempurna. Itu berarti akan ada 12 triliun sampah plastik atau setara dengan berat gedung Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia pada tahun 2050. Nonton film sambil ngemil micin memang kenikmatan tiada tara. Setelah filmnya beres dan makan yang sudah habis, tentu nggak lupa buat ngebersihin sampahnya dan dirapihin, dibuang ke tempat sampah. Namun, tempat sampah rumahmu bukanlah akhir dari perjalanan plastik makanan dan minumanmu. Justru itu akan menjadi awal perjalanannya mereka. Ada beberapa kemungkinan di mana sampah plastik dari rumahmu berakhir pertama dan yang paling beruntung sampah plastikmu akan menuju ke tempat daur ulang. Di sini sampah-sampah plastik akan diolah lagi dan dibuat menjadi benda-benda yang bermanfaat. Tapi sayangnya, cuma 9% saja sampah plastik yang menuju tempat daur ulang. Artinya dari 10 botol plastik yang kamu buang hanya ada 1 botol yang berhasil diolah jadi benda yang berguna. Lalu kemungkinan lain sampah plastikmu bisa berakhir di tempat pembuangan sampah, tertimbun dan menggunung bersama plastik-plastik lain yang sempat belum didaur ulang. Dan yang terakhir, dan yang perjalanan paling jauh dan panjang, sampah plastikmu bisa jatuh di sungai yang muara akhirnya ke laut. Mau berakhir di tempat pembuangan sampah atau di laut, sampah plastik punya kesamaan, yaitu sama-sama punya umur yang panjang. Umur sampah plastik yang lama juga menimbulkan masalah lain. Masalah yang dibiarkan mengendap di atas tanah akan terkena hujan, menghasilkan air lindi. Air lindi bisa menyerap ke dalam tanah dan membuat tanah sekitar menjadi tidak subur. Yang lebih parah lagi, air lindi bisa bergerak dalam air, tanah, dan sungai sehingga membuat aliran yang di sekitarnya menjadi tercemar. Sampah plastik yang berakhir di laut juga menimbulkan masalah panjang umurnya sampai plastik membuat mereka terapung di laut dalam waktu yang lama. Lalu mereka akan recharge oleh pasang air kuat hingga terkumpul menjadi pulau sampah yang besar. Keberadaan sampah plastik di laut juga merusak ekosistem. Sampah-sampah bisa dimakan oleh biota laut dan mengancam kehidupan mereka, seperti yang dialami seekor paus sperma yang mati terdampar di Spanyol dengan 32 kg sampah di potnya. Sampai di situ, plastik yang mengendap lama-kelamaan akan terpotong hingga menjadi bagian paling coklat.
atau biasa disebut mikroplastik. Mikroplastik ini bisa berpindah sepanjang rantai makanan. Ia bisa dimakan oleh plankton, makanan ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang besar seperti kepiting atau predator lainnya. Tahukah kamu kemana akhirnya mereka semua? Menjadi sajian seafood di piring kita, terlalu banyak mikroplastik yang masuk dan mengendap di tubuh kita bisa menimbulkan dampak buruk buat kesehatan seperti mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko kanker. Maka dari itu kita harus mengurangi produksi sampah pribadi. Dibanding hewan laut, begitu mengerikannya, tentunya membuat kita sangat takut pada dunia berakhir karena sampah yang tidak sejuk sama sekali. Sehingga hal ini harus dihentikan sekarang juga, karena membuat hewan-hewan di alam liar menderita karena kita. Bukan hanya kita saja yang terkena celaka karena ulah kita sendiri. Ternyata sampah semakin sedikit bisa dimakan oleh ikan dan nantinya ikan yang kita makan juga akan menimbulkan penyakit pada kita. Tahukah kalian bahwa plastik merupakan salah satu sampah anorganik yang membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai oleh alam, tetapi masih banyak orang-orang yang melakukan kebiasaan tidak tepat, seperti membawa barang belanjaan dengan kantong plastik, menggunakan kembali botol plastik sekali pakai, dan juga membakar dan menimbun sampah plastik. Padahal sampah plastik sangat berbahaya karena dapat memicu perubahan iklim dan juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Seperti tersumbatnya selokan dan badan air termakan oleh hewan dan merusak ekosistem laut dan sungai. Apalagi plastik yang dibakar akan menyebabkan pencemaran udara, gangguan pernafasan, hingga terjadinya kebakaran. Sampah plastik menjadi masalah besar dunia, tapi kita juga terlibat. Kenyataannya, Indonesia adalah produsen plastik kedua di dunia, tapi kalau dipikir solusinya adalah dengan membuangnya. Kita harus mengetahui tempat yang tepat untuk menggunakannya. Ingat, buang sampah plastik di tempat organik, tempat yang hijau, dan tempat anorganik, tempat yang kuning. Sampah makanan buang di organik, dan bahan-bahan beracun seperti baterai, obor, tinta, dan sebagainya di tempat B3 yang merah. Kita harus mengurangi penggunaan plastik atau memilih menggunakan plastik yang digunakan berulang kali untuk makan dan minum. Bawalah wadah makanan dan tumbler yang bisa digunakan berulang kali. Bawa tas belanjaan sendiri, hindari menggunakan bahan katun dan benda kanvas jika ingin menggunakan kantong plastik. Jangan sia-siakan kantong plastik tersebut setelah dipakai karena bisa digunakan kembali, namun plastik tersebut sekalipun atau tidak semua barang mempunyai batas yang ditentukan untuk pembuangannya. Membuang sampah di tempat yang biasa, sekarang kita harus memilah sampah kita sendiri dan ditampung di bank sampah. Nyatanya, semua sampah menjadi emas. Caranya sangat mudah, tinggal bawa sampah yang sudah dipilah ke bank sampah terdekat, serahkan ke petugas, lalu timbang dan terhitung 2 kilo sampah pun sudah menjadi logam mulia. Oke, sekarang kita bisa memilih untuk mengumpulkan sampah hingga menjadi gunung sampah atau menjadi emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita ambil, bukan hanya membuat lingkungan menjadi bersih, tapi juga bisa dijadikan investasi. Jadi mulailah mengumpulkan sampah di sekitar kita lalu disimpan untuk dijadikan emas. Sekian, terima kasih.